Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke hari Senin, pekan biasa ke-31, tanggal 3 November 2025. Kita merenungkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 29 sampai 36, dan Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Yesus hari ini berbicara dengan lembut tapi tegas. Apabila engkau mengadakan perjamuan, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetanggamu yang kaya, supaya mereka tidak membalasnya dan engkau mendapat balasan. Tetapi undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Kata-kata ini terdengar sederhana, tetapi kalau kita jujur, amat sulit dilakukan. Kita manusia ini cenderung suka berbuat baik pada orang yang layak, orang yang bisa balas jasa, orang yang bisa membuat kita merasa dihargai. Namun Yesus justru mengajak kita keluar dari cara berpikir itu. Berbuatlah baik bukan karena ingin dibalas, tetapi karena kamu mau mencintai. Inilah semangat kasih yang murni, kasih yang memberi tanpa pamrih, kasih yang tidak berhitung, kasih yang meniru hati Allah sendiri. Selanjutnya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan, segala sesuatu adalah dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Artinya segala kebaikan yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan pujian atau imbalan, tetapi sebagai ungkapan syukur karena kita sudah lebih dulu menerima kasih Allah. Kalau kita berani hidup seperti ini, hidup kita akan jadi berkat yang luar biasa. Bayangkan dunia di mana setiap orang tidak lagi menghitung untung rugi dalam berbuat baik, tetapi berlomba-lomba menjadi saluran kasih Tuhan. Disitulah keindahan Injil sungguh hidup, ketika kebaikan dilakukan bukan demi pahala duniawi, tetapi karena cinta kepada Allah dan sesama. Mungkin di sekitar kita ada orang yang susah dibantu, orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita, atau bahkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun justru disitulah nilai kekristenan diuji. Kita dipanggil untuk tetap berbuat baik, karena dalam setiap tindakan kasih yang tulus, kita sedang menabur benih kekudusan dan ikut menyentuh hati Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menutup pengajarannya hari ini dengan janji yang indah. Engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang benar. Artinya, setiap kebaikan kecil yang kita lakukan, yang mungkin tak dilihat orang, tak dihargai, bahkan dilupakan, tidak akan hilang di hadapan Tuhan. Semuanya tercatat di hatinya yang penuh belas kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mencari penghargaan dari manusia. Mari kita isi dengan hal-hal yang kekal, memberi, mengasihi, mengampuni, menolong tanpa pamrih. Itulah cara Yesus, dan itulah jalan menuju kebahagiaan sejati. Jadi, kalau hari ini kita punya kesempatan berbuat baik, jangan tunggu balasan, jangan tunggu ucapan terima kasih. Cukup lakukan karena kita tahu Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Dan akhirnya kita boleh berdoa, Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk berbuat baik tanpa pamrih, untuk beri dengan tulus dan mencintai tanpa syarat, seperti Engkau mencintai kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.